yang dibilang kaum muda itu, kenapa mereka ibaratnya pasti ada perselisihan di antara kaum muda maupun kaum tua nih ya. Kalau misalnya kita bahas terkait penculikan Soekarno, Rengas Dengklok itu ya. Rengas Dengklok pada zaman. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Balik lagi di Delik Bambu. Sembunyi-sembunyi menyingkap yang tersembunyi. Bersama saya, moderator Dimas Algifari. Dan di samping saya ada Bangkit Yuda Al-Rahmat. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Baik, nah, tos dulu kita. Jadi, untuk obrolan kali ini kita bakal ngebahas soal pemuda dalam pemajuan daerahnya, atau pemuda dalam upaya pemuda dengan upaya-upaya mensejahterakan daerahnya. Oke, saya perkenalkan dulu. Yang bersama saya ini Bangkit. Beliau ini lahir di Metro 20 Mei 98. Itu sesuai dengan KTP-nya ya. Sesuai dengan KTP-nya. Ya, beliau ini sekarang sedang menjabat Ketua Karang Taruna Tejo Agung. Karang Taruna Tejo Agung. Dan beliau juga merupakan mantan dari pengurus Himpunan Mahasiswa Islam bidang PTKP ya, Bang? Iya. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2019-20. Tahun 2019-20. Oke, Abang Bangkit. Bang, untuk pembahasan kali ini kan mengarah pada pemuda dan juga upaya-upayanya dalam mensejahterakan daerahnya, ya kan? Kalau Soekarno itu kan bilang, dia bilang, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia, kata dia. Artinya pemuda itu memiliki peran penting untuk melakukan sebuah perubahan lah ya. Nah, kalau menurut Bang Bangkit sendiri, pemuda itu apa, Bang? Menurut perspektif Bang Bangkit sendiri, apa? Ada nggak? Berat ya Soekarno buat kata-kata itu ya. Iya dong. Cuman 10 pemuda, artinya kan cuman 10 pemuda itu dapat mengguncangkan dunia. Karena bagi saya pribadi, pemuda itu bisa mengguncangkan dunia hanya dengan 10 orang saja. Agak kuat dikit, Bang, ngomongnya. Oke, ngomong kayak gini nih agak. Tapi ada tapinya. Tapi pemuda itu harus punya konsep. Kalau dia punya konsep, dia bisa membangun dunia ini jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak punya konsep, ya nggak menjamin. Jangankan 10 pemuda, ribuan pemuda aja belum tentu bisa mengguncangkan kelurahan maupun kota. Artinya pemuda itu harus memiliki konsep terlebih dahulu ya? Iya. Untuk sebuah kemajuan daerahnya gitu, untuk melakukan upaya-upaya supaya daerahnya itu maju gitu, sejahtera. Iya. Artinya mereka harus memiliki konsep terlebih dahulu. Nah, kalau kita ingat lagi peristiwa Rengas Dengklok itu kan sebuah peristiwa penculikan Soekarno itu kan, untuk langsung memerdekakan Indonesia itu kan. Ada peran kaum. Ya, ada peran kaum pemuda ya untuk kemerdekaan Indonesia sendiri. Nah, menurut Bang Bangkit, kira-kira kalau di zaman ini sekarang ini, Iya. peran pemuda itu yang kayak gimana, yang mungkin untuk kemerdekaan masyarakat di warga Tejo Agung lah, skup kecilnya dulu. Karena begini, pemuda itu punya modal nekat. Oke, nekat. Iya. Cocok, nekat. Punya modal nekat. Itu adalah kunci atau pegangan mereka. Setelah itu, selebih itu bonus. Modal mereka itu cuman modal nekat. Tuh. Karena kalau menurut saya pribadi, yang dibilang kaum muda itu, kenapa mereka ibaratnya pasti ada perselisihan di antara kaum muda maupun kaum tua nih ya. Kalau misalnya kita bahas terkait penculikan Soekarno, Rengas Dengklok itu ya. Rengas Dengklok pada zaman itu kan ada perdebatan bahwasanya kaum muda maupun kaum tua
Nah, dari perdebatan itu pasti ada yang milih ya udah culik aja. Nah, saya yakin yang ngomong culik aja itu pasti pemuda. Karena apa? Karena pemikirannya bisa dibilang singkat, tapi punya plan-plan yang mereka bakal siap untuk hadapin itu. Jadi misalkan gini ya, pemuda nih ketika mau peristiwa penculikan itu, mereka memang udah punya gambaran bakalan menculik untuk kemerdekaan. Oke. Setelah mereka dapat gambaran itu, mereka langsung beraksi nih. Karena Berarti langsung terabas bebas gitu ya? Karena mikir dia, ya ngapain lagi dipikirin, ya ayo jalan. Kalau misalnya kita nggak jalan, nggak tahu nih apa hasilnya, apa endingnya. Itu aja modalnya. Oke. Kalau untuk Bang Bangkit sendiri kan, Bang Bangkit ini merupakan ketua OKP ya? Ya kan? Ketua OKP, ketua apa? bidang. Oke, ketua Ya. bidang. Bukan, maksudnya untuk ini ketua Karang Taruna kan? Oh iya, ketua Pemudaan Karang Taruna. Hal apa yang udah dilakuin Bang Bangkit di Karang Taruna? Sebuah upaya untuk memajukan daerahnya misalkan. Sebenarnya lagi-lagi balik ke person, Oke, persen. SDM. Karena kalau dibilang apapun itu, yang paling sulit itu adalah kekompakan SDM-nya. Kalau dibilang apa yang sudah saya lakukan, belum terlihat karena kekompakan itu belum jalan. Kalau misalnya kekompakan itu sejalan, itu baru berani untuk beraksinya. Berarti harus ada kekompakan dulu ya? Iya. Kalau strategi sendiri ada nggak strategi dari Bang Bangkit? Kalau strategi itu yang jelas persuasif dulu antara Oke, ketua persuasif. maupun anggota. Karena begini, kalau misalnya salah satu dari antara kita, misal satu dengan yang lain itu nggak ada persuasif yang bagus, artinya sering ngobrol, nongkrong, ngopi bareng, itu sulit juga. Untuk bagaimana kalau misalnya ada acara apapun, pasti ketakutan itu ada karena memang nggak kompak. Itu aja poin penting dalam sebuah organisasi sih. Tapi menurut saya Bang, kalau misalkan Kopi ya? iya kopi aja nggak apa. Ngerokok juga nggak apa-apa dari tadi sebenarnya sih. Ya udah. Karena ini kan semi formal. Gitu. Jadi boleh ngerokok, boleh ngopi. Karena kan di sana ada audiensnya juga tuh di sana. Coba audiensnya mana, tepuk tangan coba. Nah kan, ada audiensnya juga. Oke, balik lagi ke topik Bang. Untuk OKP sendiri, oke tadi strateginya persuasif lah ya. Untuk OKP dalam pemajuan daerahnya gitu. Di Metro sendiri, sepengetahuan Bang Bangkit ada beberapa OKP Bang? OKP banyak tuh. Ada banyak. Ya mau saya sebutin juga. Ya jangan semua lah, jangan Ya. semua. Yang Bang Bangkit tahu aja. Banyak contohnya kayak misalnya Yang sering terdengar gitu. yang jelas ada HMI, PMII, IMM, GMNI, Oke. GMKI, terus KMHDI dan lain-lain lah. Itu banyak dari kemahasiswaan, pemuda dan lain itu sebenarnya banyak OKP atau misalnya organisasi-organisasi di Kota Metro sendiri. Artinya banyak dong pemuda-pemuda di dalamnya. Jelas banyak. Iya kan? Bukan lagi sebenarnya kalau misalkan setiap OKP itu punya kesepakatan untuk kemajuan daerahnya, artinya hal yang nggak cukup sulit sih sebenarnya kalau untuk kemajuan daerahnya. Iya kan? Iya, kalau Kesepakatan misalnya- mereka oke lah, sepakat. Tujuannya untuk memajukan daerahnya misalkan. Mereka semua sepakat, OKP ini sepakat untuk pemajuan daerahnya, ya tinggal jalannya aja kan. Seharusnya begitu. Tinggal jalannya aja. Kalau semisal OKP banyak, terus habis itu ada pembelajaran di wadah masing-masing ya. Ada pembelajarannya. Tapi lagi-lagi balik lagi ke personnya masing-masing. Ke personnya masing-masing. Setiap anggota-anggotanya. Oke, Karena setiap anggota-anggota. karena bisa nggak usah bilang ngelebar terlalu jauh terkait organisasi intrakampus dan lain-lain ya. Di Karang Taruna sendiri kalau dibilang anggota itu banyak. Karena kenapa?
Sebelum 45 tahun, dari 17 sampai dengan 45 tahun itu anggota Karang Taruna di seluruh Indonesia. Artinya Maksudnya umur ya? umur Dari 17 sampai dengan 45. 45. Artinya anggotanya kan banyak. Nggak cuman 20-30 orang, bahkan ratusan maupun ribuan sih. Harusnya. Harusnya. Tapi lagi-lagi seiring berjalannya waktu, banyak yang apatis terhadap. Oke, apatis. Mereka ngapain ikut kayak gini? Buang-buang waktu. Berarti belum ada pembelajaran yang memang bisa ditangkap gitu sama setiap anggotanya gitu kan. Kalau memang kita balik lagi ke personnya, ke person masing-masing anggota. Hal apa yang memungkinkan mereka ini menjadi apatis, Bang? Pasti kan ada sesuatu hal gitu kan yang membuat mereka ini jadi apatis gitu. Pasti ada kan? Pasti ada. Karena misalnya gini, ya kegiatannya itu ya gitu-gitu aja. Terus misalnya ya nyapain. Maksudnya yang gitu-gitu aja nih kayak mana? Karena biasa sekarang gini, kemundurannya. Dulu sebelum saya mulai terjun ke kegiatan-kegiatan pemuda dan lain-lain itu dari 2016. Nah sebelumnya itu ya sudah ada, sebelum zaman kita kan sudah ada yang ikut organisasi-organisasi itu. Mereka itu banyak wadah diskusi, ngobrol, aksi, terus kegiatan-kegiatan yang memang punya dampak tuh. Nah disitulah buat saya ngerasa wah asik nih ikut ini, positif nih. Tapi sekarang entah salah siapa ya, bisa jadi salah saya juga, bisa jadi. Iya. Atau saya salah satu orang yang membuat itu salah sekarang. Itu banyak kegiatan-kegiatan seremoni. Kegiatan seremoni. Dan Ya, itu yang membuat mereka lebih senang pada acara seremonial itu. Ya kalau acara seremoni itu sebenarnya kalau menurut saya gampang aja sih, Bang. Seremoni itu kegiatan yang nggak banyak, tapi mukanya kan kena terus, keputus terus, gitu. Itu berarti efek instant story ya? Iya. Oke. Efek dari kesenangan sesaat mereka lah. Kayak misalkan untuk wah dilihat orang banyak nih, kan kemudahan informasi itu kan kesana sih arahnya. Wah ini lagi berjalan nih acara ini nih, ada saya, terus ada Bangki, terus ada yang lain-lain gitu. Itu kan lebih mudah mereka dilihat mukanya. Anak ini aktif nih, ya kan? Kan seperti itu, Bang. Kalau untuk yang dimaksud seremoni tadi kan. Iya. Nah, kalau untuk Abang kan pernah jadi PTKP ya, bidang PTKP di HMI Cawang Metro, ya kan? Pasti ada dong strategi-strategi, ya taruhlah untuk kemajuan daripada organisasi itu sendiri. Ada kan strateginya? Ada strategi. Kemudahannya. Ada. Bisa jabarin dulu nggak, Bang? Kalau strategi di HM ini ya, kala itu ya. Yang pertama saya survei dulu. Survei soal apa itu? Apa yang dibutuhkan masyarakat? Oke, ini soal masyarakat ya. Ya, karena sebenarnya untuk apa misalnya kan ada di OKP masing-masing itu ada bidang-bidangnya. Ada yang fokus di internal, ada yang fokus di eksternal. Yang ngapain saya harus fokusin internal karena sudah ada yang ngurus. Saya fokusnya ke eksternal. Ya eksternal OKP itu ya untuk masyarakat tuh. Nah, apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang? Artinya misalnya ada 3 yang dibutuhkan, kita bisa menyumbangkan tenaga, pikiran dan lain-lain itu di 1 atau 2. Oke, berarti sebelum melaksanakan katakanlah ada program kerja gitu ya. Ada program kerja yang memang menyangkut bidang eksternal daripada organisasi itu kan. Oke, ini soal masyarakat, kemudian survei. Dalam survei itu apa yang ditemukan, Bang? Ternyata masyarakat Indonesia itu, atau bisa dibilang kota metro ya. Ya kota metro. Indonesia kan kita belum pernah sampai sana. Kita jauh bener itu. Kejauhan juga kamu, Bang. Iya, kejauhan ya. Kita deketin lagi nih. Untuk masyarakat metro sendiri, lebih ke ini sekarang sudah era digital.
Itu di tahun berapa itu bang? Apanya? Survei itu. Itu tahun 2019. 2019 Nah, apa? sebenarnya- Oke, memang sudah masuk ya. Udah masuk ke era digital tapi belum seberapa masif setelah pandemi COVID Ya. datang kan. Pandemi COVID itu kan datang awal tahun 2020 ya kan. Artinya itu kalau di 2019 belum terlalu masif. Nah, survei itu yang didapat apa bang? Jadi gini, ternyata banyak sebenarnya kan dampak ke anak-anak mudanya. Kebanyakan sekarang begini, untuk menjurus ke finansial maupun keilmuan ya. Oke, finansial dan keilmuan. Kala itu kita membuat les atau privat itu ke anak-anak yang targetnya itu dari SMA baru-baru lulus. Nah mereka itu karena mereka itu kebanyakan kayak misalnya main di luar, nggak jelas, nongkrong kafe, angkringan dan lain-lain. Itu menurut saya mereka gini, ngapain ikut kayak gitu, buang-buang waktu. Sebenarnya yang buang waktu siapa nih? Nah kita survei, ternyata mereka banyak yang ibaratnya nggak ada keterampilan apapun di bidang digital ya atau IT. Karena memang waktu itu akhirnya kita mencetuskan 2 ide, yaitu kelas media digital itu ada 2 pembelajarannya, itu kelas menulis sama kelas desain grafis. Dari hasil yang memang ini kelas itu ada, itu buat mereka nanti untuk nggak apa ya, Supaya mereka memiliki soft skill iya, ke depannya gitu. Jadi ada arahan yang jelas gitu ya. atau misalnya dia mau langsung kerja atau mau kuliah, itu mereka kayak punya, oh gue bisa nih, dan juga di kuliah nanti ya gue serba bisa kalau masalah yang begitu. Ada gambarannya. Ada gambarannya. Oke, itu untuk strateginya sendiri. Kalau misalkan memang kita balik lagi ke setiap person tadi bang. Setiap person daripada anggota OKP. Memang ada problem apa ke setiap person itu? Kok bisa tergantung sama person-personnya? Itu sebenarnya setiap orang. Enggak, sebelum lanjut, sebenarnya kan kalau setiap person itu kan kita ambillah satu OKP contohnya. Oke. Itu kan ada ideologi yang digodok di dalam di dalam OKP itu kan. Jadi kenapa kok bisa di dalam OKP itu person-personnya berbeda? Kalau kita ibaratin nih, rumah tangga, OKP itu kan wadah kan. Iya. Lagi-lagi wadah untuk menampung dari argumen-argumen pemuda gitu kan, ataupun dari pemikiran dan gagasan-gagasan pemuda. OKP itu kan rumah tangga. Ada bapak, ada ibu, Ada anak. Oke. ya kan. Entah mau itu ada neneknya, mau entah itu ada kakeknya atau siapapun, terserah lah. Tapi kan dalam rumah tangga itu pasti ada ideologinya, ada aturan-aturannya, ada ART-nya. Kenapa kok bisa ada perbedaan dari setiap person bang? Gini aja Dim, simpelnya aja saya jawab ini. Ada bapak, ada emak, ada anaknya. Ideologinya atau bisa dibilang ART-nya ya, itu dibuat sama bapaknya untuk ngejalanin rumah tangga itu jauh lebih baik, Supaya kondusif lah ya. supaya kondusif lah. Tapi kenapa kelakuan anak-anaknya ini kadang-kadang keluar dari aturan bapaknya? Karena ada faktor X. Faktor X maksudnya? Kayak misalnya lingkungan. Lingkungan. Nah Terus? itu yang membuat peraturan-peraturan yang dari bapaknya itu kadang-kadang dibantah maupun dilarang sama anak-anaknya. Contoh simpelnya. Faktor X ya. Kalau memang seperti itu, artinya setiap kepala itu memiliki tujuannya masing-masing dong. Jelas. Iya kan? Dia memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. Iya. Karena begini, sebenarnya gini, saya ngajak kamu, Dim, kesana yuk. Atau misalnya simpelnya aja gini, ujungnya itu ada angka 6. Oke. Tujuan kita, ujungnya ada angka 6. tujuan kita itu di angka 6. Saya menggunakan 3 tambah 3, kamu menggunakan 4 tambah 2. Walaupun tujuannya sama, tapi caranya yang berbeda-beda. Tapi terkadang ada orang yang memang gini, dalam organisasi ada yang melihat bosnya, saya punya tujuan 4 tambah 2 nih, atau 3 tambah 3 nih. Saya punya tujuan itu, dan kamu punya tujuan 4
tambah 2. Nah saya yang ngelihat cara kamu 4 tambah 2 itu nggak bener cara kamu, udah stop aja di situ. Artinya ada peran lain ya yang membentuk person daripada anggota suatu OKP ya.